Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, gimana puasa teman-teman? Aman kan? Dan lancar kan? Mohon maaf ya karena Mimin udah lama banget gak muncul ngupload video. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Grid episode 5. Walaupun udah ketinggalan gak apa-apa lah ya, ini dia. Nah, di episode ini kita diberitahukan bahwa Sebyuk itu tidak tinggal sendirian, tapi dia ternyata mempunyai seorang adik laki-laki. Namun hubungannya dengan adiknya tidak terlalu dekat seperti kakak adik pada biasanya. Namun sepertinya dia cukup sayang kepada adiknya itu. Setelah itu Sebyuk langsung nelpon Saeha, di mana dia membicarakan hal yang tak jauh dari si Ghost dan juga Kim Manok. Dia ingin tahu bagaimana perkembangan kasus tersebut karena kan kasus itu ditanganin sama departemennya si Saeha. Namun Saeha mengatakan bahwa mereka selama ini sudah berusaha mencari di manakah keberadaan Kim Manok, tapi mereka sama sekali belum mendapatkan informasi terbaru. Apalagi mereka sudah melakukan pengecekan CCTV, mereka tidak menemukan di mana titik keberadaan dari si Mbak Ghost dan juga si Kim Manok. Lalu Sebyuk juga menjelaskan kepada Saeha bahwa DNA si Mbak Ghost itu benar-benar tidak selaras dan juga tidak seperti manusia pada biasanya. Hal itu bisa jadi karena si Mbak Ghost ini terus-menerus melakukan teleportasi. Jadi kemungkinan si DNA-nya itu menjadi berubah dan juga aneh. Namun itu hanya dugaan mereka sementara dan mereka pun akan berusaha mencari di mana sih sebenarnya keberadaan si Mbak Ghost itu dan juga si Kim Manok. Saeha juga menjadi semakin bingung langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Hingga keesokan harinya ketika di kantor dia memberitahukan kepada si Bu Choi bahwa mereka harus mengubah strategi nih. Kemudian Eugene menambahkan bahwa mereka harus memberitahukan kepada publik tentang si Kim Manok dan juga si Mbak Ghost. Jadi contohnya mereka kayak membuat poster gitu, membuat sayembara agar orang-orang bisa membantu mereka mencari di mana keberadaan dua orang itu. Setelah itu si Mbak Choi menelpon direktur utama mereka dan memberitahukan rencana yang akan mereka buat. Di sini Saeha membantu untuk menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan secara rinci kepada direktur mereka, di mana awalnya mereka mengatakan bahwa sistem grid itu akan rusak sehingga asumsi mereka itu akan mengundang si Mbak Ghost untuk datang ke tempat mereka, sehingga merekalah yang mendatangi si Mbak Ghost-nya, bukan si Mbak Ghost yang mendatangi mereka. Nah, setelah itu tanpa basa-basi yang panjang, direktur mengundang semua atasan-atasan untuk melakukan meeting bersama mereka. Lalu, Bu Choi dan juga timnya langsung menyampaikan lagi rencana yang mereka buat. Tapi ternyata kebanyakan dari orang-orang di sana tidak menyetujui rencana tersebut. Lalu Eugene mencoba lagi untuk menjelaskan agar orang-orang menyetujui ide yang sudah mereka buat, tapi ternyata itu semua sia-sia sehingga anggota-anggota si Bu Choi disuruh segera keluar dari ruangan tersebut. Walaupun si Bu Choi mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab tentang rencana itu, tapi kebanyakan orang-orang di sana tetap tidak menyetujui hal itu. Nah, setelah anggotanya disuruh keluar, si Bu Choi langsung menampilkan lagi rencana yang sudah mereka buat ataupun sejenis plan B gitu. Setelah menjelaskan semuanya, si Bu Choi meminta pendapat orang-orang yang ada di sana. Apakah rencana yang akan mereka lakukan akan dijalankan ataupun tidak? Tapi ternyata jawaban yang didapatkan oleh si Bu Choi adalah si Pak Direkturnya mengatakan bahwa mereka butuh saran dari orang yang lebih tinggi lagi dan mereka pun akan pergi meminta pendapat ke Gedung Biru. Setelah itu si Bu Choi menjelaskan kepada Saeha bahwa mereka sudah melakukan semuanya dan segala cara dan keputusan tidak di tangan mereka. Setelah itu Saeha mengunjungi tempat penjual senjata ilegal gitu dan Mimin gak tahu sebenarnya apa tujuan Saeha memberi senjata itu dan bagaimana dia menggunakannya dan untuk apa gitu. Apakah dia persiapan ketika dia bertemu dengan Kim Manok dan juga si Mbak Ghost sehingga dia membeli senjata itu, dan jika bertemu dengan mereka maka dia akan menggunakannya untuk membunuh si Mbak Ghost terutama. Karena setelah dia dalam perjalanan pulang, dia teringat lagi dengan masa lalunya yang membuat ibunya sangat terpukul banget, kemungkinan karena setelah kematian ayahnya.
Cuma sampai sekarang kita belum diberitahu hingga 5 episode ini apa penyebab ibunya Seha tiba-tiba menjadi koma gitu dan tak sadarkan diri hingga saat ini. Semoga nanti dijelaskan ya kronologis kenapa ibu Seha bisa menjadi seperti ini, ya kan teman-teman? Keesokan harinya ternyata tim detektif langsung pergi ke kantornya Seha karena mereka ingin mengecek sesuatu, di mana mereka juga kan ternyata ingin mencari tahu di mana keberadaan si Mbak Ghost dan juga si Kim Manok. Jadi mereka kayak prepare di situ karena kan mereka sudah mengumumkan kalau grid itu rusak. Siapa tahu nantinya kalau si Mbak Ghost tiba-tiba muncul di sana, sehingga mereka melakukan persiapan secara matang agar mereka bisa segera menangkap si Mbak Ghost itu. Dan si Pak Detektif ini pun memiliki cara yang ekstrim dan mereka kemungkinan bakal ngebunuh si Kim Manok ataupun si Mbak Ghost jika jumpa. Sementara itu ternyata sudah dibuat pengumuman kepada halayak publik kalau si Kim Manok dan juga si Mbak Ghost itu dalam pencarian dan foto mereka sudah terpampang nyata di pamflet-pamflet di semua tempat di kota. Bahkan ada seorang YouTuber yang ikut mempromosikan hal tersebut karena hadiahnya cukup gede nih. Satu orang mendapatkan 700 juta won dan jika mereka menemukan 2 orang itu maka menjadi 1,4 miliar won. Sehingga pada saat itu biro administrasi cukup sibuk karena sangat banyak telepon masuk, bahkan kebanyakan cuma iseng-iseng doang dan mengaku-ngaku menemukan 2 orang itu. Setelah itu Eugene ditelepon oleh Sae-byeok dan mengkonfirmasi apakah grid benar-benar rusak. Lalu Eugene mengatakan itu hanya rencana mereka. Lalu Sae-byeok tidak menyetujui rencana mereka itu karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Apalagi kan itu bergantung kepada hadiah yang cukup besar, sehingga Sae-byeok takut kalau banyak terjadi kerusuhan nantinya. Namun Eugene mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal itu. Yang mereka butuhkan adalah mereka bisa menangkap si Mbak Ghost dan juga si Kim Manok. Lalu ketika di stasiun ternyata di sana ada si Mbak Ghost. Kemudian ada 2 orang yang mengenali si Mbak Ghost ini dan mereka pun berusaha untuk menangkap si Mbak Ghost. Tapi ada ibu-ibu cleaning service yang ngira si Mbak Ghost ini lagi digangguin sehingga dia ngebantuin si Mbak Ghost. Lalu si ibu itu malah diserang oleh 2 orang itu, tapi untung aja Sae-byeok datang ke sana dan ngebantu si ibu itu. Tapi si Mbak Ghostnya malah berhasil lolos dong dari orang-orang tersebut. Nah ketika itu ternyata si Mbak Ghost malah mengejar balik 2 orang yang udah berusaha nangkap dia tadi. Dan setelah itu entah dibawa kemana 2 orang itu sama si Mbak Ghost. Entah nasibnya baik-baik aja ataupun enggak, kita nggak ada yang tahu. Kemudian ketika si Mbak Ghost balik lagi ke sana, setiap dia melakukan teleportasi terlihat bahwa dia itu kayak kecapean dan juga kehabisan energi. Ini juga kayak masih misteri nih. Kemudian Seha menelpon Sae-byeok dan menanyakan di mana keberadaannya. Lalu Sae-byeok menjelaskan bahwa dia lagi di stasiun dan dia ingin menangkap Kim Manok walaupun dia kemungkinan besar tidak bisa menangkap si Mbak Ghost, tapi setidaknya dia bisa menangkap Kim Manok. Dan sementara itu si ibu cleaning service ternyata mengetahui ada sesuatu di ruang bawah tanah dan ketika dia mengecek dia kaget banget dong. Dan dia menemukan seseorang lagi terkurung di sana, tak lain dan tak bukan adalah si Kim Manok. Lalu si Kim Manok meminta bantuan kepada si ibu cleaning service itu untuk membukakan pintu itu kepadanya. Namun karena si ibu cleaning service takut dengan tatapan dari si Kim Manok ini, dia langsung kabur dan kebetulan dia jumpa dengan Sae-byeok dan memberitahukan apa yang ada di sana. Lalu Sae-byeok bergegas ke sana dan dia yakin banget kalau itu adalah si Kim Manok. Tapi ketika dia sampai di sana, si Kim Manoknya udah nggak ada. Lalu Sae-byeok membuka pintu tersebut dan ternyata, si Kim Manok sudah merencanakan sesuatu dan dia tahu kalau Sae-byeok bakal datang ke sana. Sehingga terjadilah pertikaian di antara mereka berdua. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat aja di review episode 6. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.